Oke, sekarang ini jika ditanya siapa orang nomor satu yang melahirkan generasi terbaik angkatan laut, pasti jawabannya adalah sang admiral legendaris di masa lalu yang hidupnya itu berakhir tragis. Ya, dia Xavier Sensei, admiral yang begitu dihormati bagi para admiral, vice admiral, dan guru sekalipun mungkin. Nah, besarnya telah terkenang di hati para marini meskipun dia sudah tidak ada lagi. Namun lihatlah kala itu terjadi kesedihan begitu luar biasa ketika sang guru harus berhadapan dengan para murid-murid terbaiknya yang mau tak mau dipaksa bertempur karena mereka di persimpangan yang berbeda. Sebagai seorang guru, bahkan orang seperti Aokiji sampai menolak mentah-mentah nih jika ia harus melenyapkan gurunya sendiri. Begitupun Xavier itu sendiri. Bahkan menangisnya para wakil admiral kala itu menandai betapa dicintainya admiral satu ini, meskipun ia akhirnya memilih jalan yang lain. Dan satu kata mendalam nih dari serangan terakhir Borsalino kala itu, dia mengatakan seperti ini: "Sayonara, Xavier Sensei." Oke, kita bahas lebih dalam nih sang admiral yang tragis itu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai Admiral Xavier, guru dari Akainu, Borsalino, Kuzan, dan para vice admiral angkatan laut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official RTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, ingat gak movie Z kala itu ketika lengkingan suara Avril Lavigne membuat movie itu begitu sentimental? Admiral Xavier yang mengagumkan. Sosok yang menjadi legenda hidup angkatan laut ini dikisahkan malah membelot karena merasa angkatan laut mengecewakan harapannya. Bayangkan orang yang seluruh hidupnya mengabdi sebagai angkatan laut dan ini adalah admiral. Bagaimana bisa dia malah membelot dan menjadi dirinya sendiri yang dia anggap benar namun sedikit egois? Xavier yang berusaha melenyapkan para bajak laut, di samping itu ia juga meninggalkan angkatan laut. Nah, kisah Xavier bermula dari sini melalui perkataan Monkey D. Gap. Dahulu kala dialah orang yang memiliki kepercayaan terhadap keadilan lebih dari siapapun. Namun sesuatu terjadi kala itu dalam sebuah insiden. Di masa lalu Xavier adalah orang yang sangat serius. Meskipun di medan pertempuran berbahaya sekalipun, dia selalu berada di depan anak buahnya. Orang itu bahkan rela membahayakan nyawanya sendiri untuk bertarung melawan rivalnya di era itu. Xavier menjadi seorang admiral di usia yang sangat muda, hidup bersama keluarga bahagianya, namun kondisi itu berubah setelah insiden istri dan anaknya terbunuh oleh bajak laut yang ia benci. Namun itulah yang membuatnya sangat sedih dan mengerti betapa beratnya beban menjadi seorang admiral angkatan laut. Malam itu Xavier memendam kebencian serta kesedihannya di dalam hatinya itu dan tetap melanjutkan misi-misinya. Tahun demi tahun berlalu, semua masterpiece-nya itu diciptakan. Xavier mengabdikan dirinya untuk melatih para angkatan laut muda kala itu. Dialah orang yang melahirkan para angkatan laut. Para prajurit berprestasi ini adalah hasil dari latihan dan didikannya. Akainu, Aokiji, Borsalino, Momonga, Smoker, dan para angkatan laut lainnya berada dalam pelatihannya. Sama seperti misi mulianya, Xavier ingin melahirkan para pahlawan baru. Namun suatu kejadian besar lagi menimpa dirinya kala itu. Kapal pelatihan prajurit baru di bawah komando kepemimpinannya telah diserang oleh bajak laut pengguna buah iblis. Setelah itu semuanya terbunuh kecuali Xavier beserta 2 orang anak buahnya. Namun itulah yang akhirnya membuat Xavier mendapatkan senjata untuk mengalahkan para pengguna buah iblis. Untuk mengejar para pengguna buah iblis sendiri, di masa itu pun ia masih berada di angkatan laut. Namun itu terjadi sebelum dia akhirnya dikecewakan oleh pihak angkatan laut itu sendiri. Nah, sesuatu terjadi lagi nih setelah menjadi pegangannya untuk tetap berada di angkatan laut itu telah hancur. Saat itu adanya bajak laut yang dipilih oleh pemerintahan dunia untuk menjadi sisi bukai telah menghancurkan keyakinannya. Di saat itulah Xavier meninggalkan angkatan laut dan dia menunjukkan dirinya di dunia baru. Kebenciannya pada bajak laut dan kekecewaannya pada angkatan laut membuatnya mendirikan sebuah kelompok baru yang dinamakan sebagai Neo Angkatan Laut. Dan itu adalah kenyataan yang tak bisa diterima bagi siapapun para rekan dan petinggi marin kala itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Xavier ini benar-benar jahat dan kenapa bisa seorang admiral kisahnya setragis ini?
Namun dia telah gugur pada akhirnya nih. Tetapi dia ini memenangkan hati para fans One Piece sendiri dan para murid-muridnya. Nah, kisah itu terjadi di babak akhir perjalanan sang guru besar ketika menghadapi dua murid favoritnya kala itu, dan disaksikan oleh para Vice Admiral yang sangat sedih kala itu. Di sebuah pulau yang panas kala itu, pertempuran sentimental pun terjadi. Dia sang guru menghadapi para muridnya yang sebenarnya tak ingin melakukan hal itu kepada Zepier. Luffy dan kru Mugiwara menyaksikan pertempuran tragedi kala itu. Zepier kemudian berjalan dengan serius sambil mengatakan hal seperti ini. Pada akhirnya aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Jadi aku harus membayar harga pada akhirnya untuk melakukannya. Atau bagaimana tidak bisa menghadapi yang sudah lama hilang para murid-muridku itu. Mugiwara Luffy, bukankah kamu memiliki perjalananmu sendiri? Tinggalkan aku di sini di akhir hidupku. Dan boom, Ace Egg. Nah, Aokiji akhirnya membentangkan Ace miliknya itu mengelilingi gurunya tersebut di masa lalu. Orang yang bahkan di awalnya tidak mau membunuh gurunya sendiri, bahkan ia menyanyikan kenangan lama nih bersama sang sensei. Pada akhirnya Kuzan membuat tempat di mana Zepier bisa beristirahat dengan tenang. Hal itu pun disambut baik oleh Zepier dan mengatakan, "Kuzan, kau melakukan sesuatu yang bagus di tempat ini ya." Setelah itu Kuzan berjalan mundur sambil bersedih tidak kuat menyaksikan sang guru akan kalah. Dalam ketegangan yang dingin itu, Zepier akhirnya mengamuk dan mulai membabi buta nih, mengalahkan puluhan angkatan laut yang disaksikan oleh para muridnya Vice Admiral, Momonga dan rekan-rekannya yang bersedih sampai meneteskan air mata. Nah, dalam keadaan ramai itu tiba-tiba Zepier tuh dengan tersenyum menatap muridnya yang lain dan berteriak, "Borsalino!" Dan seketika itu Yasaka no Magatama, "Sayonara Zepier Sensei." Nah, adalah betapa menyedihkannya rentetan serangan cahaya yang disaksikan oleh para muridnya yang menangis itu. Bagaimana melihat sang guru di posisi seperti ini? Kalian bakalan sangat emosional sih melihat perjuangan Zepier ini. Di momen itu bahkan ia malah terbakar semangat mudanya dan mengatakan, "Kalian semua akan aku berikan pelajaran dan latihan terakhir dalam kisah hidupku ini." Nah, Zepier mengamuk menggila di pulau itu, ditambah para angkatan laut terus menyerangnya. Zepier bak seperti monster, tapi pada akhirnya ia berhasil dikalahkan. Semua bersedih dan menangis kala itu. Lalu tiba-tiba seorang muridnya berteriak dari belakang sambil membawa sake kesayangan gurunya, "Jangan menangis kalian, dia memilih itu akhir hidup yang dia ingin lakukan." Ya, itu adalah Kusanno Aokiji, orang yang sampai kapanpun selalu menghormati dan menganggap Zepier Sensei adalah pria yang sangat keren. Begitupun Borsalino yang menghormati gurunya besarnya itu. Nah, kisah Zepier Sensei itu memang menjadi jiwa dalam kisah One Piece movie Z, dan sama seperti yang kita katakan bahwa latar di sini memang suasananya itu sangat sentimental, dimana ketika lengkingan suara Avril Lavigne membuat movie itu begitu mengharukan. Nah, Admiral Zepier yang mengagumkan perjalanan dan kisah hidupnya itu memang sudah tidak ada lagi. Namun di Marine Pusat sana masih tersisa banyak sekali warisannya. Para marine berprestasi seperti Borsalino, Akainu, Kuzan, Smoker, Momonga, dan para Vice Admiral lainnya. Tapi ada satu catatan nih untuk Kuzan sendiri, dia adalah orang yang benar-benar sepertinya mengikuti jejak sang guru itu. Sebagai seorang admiral, kebanggaan kepada apa yang dilakukan untuk murid-muridnya sendiri menjadikan mereka para pahlawan baru mungkin masih menjadi rasa gairah tersendiri buat Zepier. Nah, namun di era ini nih, setidaknya dari perjalanan Zepier Sensei ini akan membawa kita menemui orang-orang yang memegang semangat pantang menyerahnya dan kehadiran yang sangat proaktif dan bukannya absolut. Kedepannya kedua nama orang itu akan kita hubungkan kisah perjalanannya dengan sang legenda angkatan laut, guru dari para admiral, Zepier Sensei yang mengesankan. Gimana menurut pendapat kalian guys? So, itulah tadi momen berkesan dan sentimental antara perpisahan seorang guru dan para murid-muridnya. Bahkan Aokiji menyanyikan lagu perpisahan kepada sang guru terkeren menurutnya itu. Maybe next time kita akan bahas tujuan lain Aokiji yang pada akhirnya terinspirasi dari sang guru Zepier itu. Jadi guys, itulah tadi pembahasan kita mengenai Admiral Zepier, guru besar dari Vice Admiral, dan tentunya adalah Admiral Angkatan Laut. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton ADR TV and we'll be come back.